Zarius Kievanreng. Subscribe to my channel. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Milan bisa bantu Bapak untuk memimpinkan kita dalam doa. Kita menyiapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya berdoa membawa doa dengan secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang sudah memimpinkan kita dalam doa. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak ingin mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Angel, Arin, Noldi. 3 orang Pak. Ada yang tahu alasan mereka tidak hadir kah? Keterangan kecil dengan ada mereka begini terus ada izin. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembelajaran kita pada hari ini, di sini Pak ingin bertanya dulu. Adik-adik sudah pernah melihat cacing? Sudah Pak. Kalau udang, Sudah Pak. bintang laut, Sudah Pak. ubur-ubur, Belum, hanya di gambar saja Pak. kalau bintang laut secara langsung sudah pernah lihat. Sudah Pak. Jadi baik, terima kasih kepada adik-adik. Jadi pertanyaan dari Bapak, kira-kira hewan yang adik-adik sudah pernah lihat itu, kira-kira ada yang bisa bantu Bapak? Hewan tersebut dikelompokkan menjadi hewan apa? Invertebrata. Baik, terima kasih. Ternyata adik-adik pintar semua ya. Iya Pak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hewan invertebrata. Invertebrata. Bantu Bapak, apa sih yang adik-adik ketahui tentang hewan invertebrata? Satu orang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Baik. Jadi invertebrata, sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin menuliskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa baca adik-adik? Bisa Pak. Jadi baik, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian invertebrata. Seperti yang adik-adik sudah jawab tadi, invertebrata merupakan hewan yang Tidak tidak memiliki tulang belakang. Jadi baik, Bapak pertegas jawaban dari adik-adik. Jadi invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau ruas tulang belakangnya itu tidak ada. Jadi hewan invertebrata berasal, kata invertebrata sendiri itu berasal dari 2 kata, yakni in dan vertebra. In berarti tidak dan vertebra berarti tulang belakang. Jadi invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah Pak. Baik, kita lanjut ke yang berikut. Ciri-ciri hewan invertebrata. Ada yang bisa bantu Bapak sebutkan ciri-ciri hewan invertebrata? Mungkin adik-adik bisa bantu Bapak untuk menjawab ciri-ciri hewan invertebrata. Baik, jadi baik, di sini Bapak langsung jelaskan saja karena adik-adik mungkin masih belum terlalu paham mengenai hewan invertebrata. Jadi baik, ciri yang pertama hewan invertebrata sudah pasti hewan invertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, yang kedua pada hewan invertebrata merupakan sistem sirkulasi darahnya terbuka. Kalau sistem sirkulasi darahnya terbuka, kira-kira dia melalui jantung atau tidak? Melalui jantung. Melalui sistem darahnya terbuka.
Yakin melalui jantung? Tidak. Ya, baik. Jadi sistem sirkulasi darah terbuka itu dia tidak melalui jantung. Sistem peredaran darahnya tidak melalui jantung. Kemudian selanjutnya sistem sarafnya itu tidak terpusat atau dia memiliki sistem saraf yang sederhana. Jadi sistem sarafnya tidak terpusat dan sistem sarafnya itu sederhana. Kalau kita manusia kan sistem sarafnya tertutup. Kalau manusia sistem sarafnya kita itu ada berapa? Kalau sistem saraf pusat. Kalau manusia sistem saraf pusatnya di otak dan sumsum tulang belakang. Tapi kalau hewan invertebrata, dia sistem sarafnya itu sederhana saja, tidak melalui otak juga. Maksudnya dia lebih sederhana. Kemudian ciri yang selanjutnya, reproduksinya bisa secara seksual dan aseksual. Kemudian dia memiliki simetri tubuh yang bervariasi. Ada yang bilateral, radial, dan tidak bersimetri. Kemudian ciri yang terakhir, sebagian besar hewannya itu berukuran kecil. Adapun yang besar, kira-kira yang paling besar itu gurita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Jadi baik, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, Pak ingin bertanya ulang dulu mengenai ciri-ciri hewan invertebrata. Adik-adik bisa sebutkan satu-satu, nanti Bapak tunjuk orangnya. Yang pertama, ciri yang pertama, Melan. Bisa bantu Bapak sebutkan yang Bapak sudah jelaskan tadi? Yang pertama tidak memiliki tulang belakang. Baik, Melan. Yang pertama, hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Ciri yang kedua, Sarah bisa bantu Bapak untuk menyebutkan? Ada yang bisa bantu Bapak? Baik. Karli. Yang berikut tidak sistem sirkulasinya terbuka, terus sistem saraf terpusat atau sederhana, terus sebagian besar berukuran kecil, yang paling besar itu gurita. Baik. Jadi yang paling besar adalah gurita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Karlin. Silakan. Saya mau bertanya kenapa gurita ukuran lebih besar daripada hewan-hewan yang lain. Maksud Bapak di sini. Baik, terima kasih Karlin. Maksud Bapak di sini bukan gurita berukuran, hewan yang dikelompokkan menjadi hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ukuran itu kecil. Kalian pernah lihat cacing ada yang besar seperti sapi? Tidak ada, Pak. Ubur-ubur ada yang besar seperti kambing? Tidak ada. Jadi hewan yang paling besar itu pada kelas invertebrata itu hanya gurita. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi hewan invertebrata. Di sini Bapak sudah membawa medianya. Jadi klasifikasi hewan invertebrata. Jadi klasifikasi hewan invertebrata dibagi menjadi 8 kelas. Yang pertama Porifera, yang kedua Solenterata, yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat Nematoda, yang kelima Annelida, yang keenam Arthropoda, yang ketujuh Mollusca, dan yang kedelapan Echinodermata. Bisa lihat semua? Jadi baik, kalau kalian sudah lihat semua, nanti Pak akan kasih tugas. Kalian di sini berapa orang? 8. Baik. 8. Kalau 8 tidak. Kalau 8 orang berarti masing-masing tanggung jawabnya satu-satu. Satu kelas. Jadi mulai dari Melan kelas Porifera. Cari hewan ciri khususnya saja dari hewan Porifera. Kalau Angel Solenterata, hewan Solenterata. Ciri khususnya saja. Misalnya Porifera, ciri khususnya apa? Terus Solenterata, ciri khususnya apa? Platyhelminthes, Platyhelminthes hanya menyebutkan ciri khususnya saja. Ini kan sudah ada gambar. Terus ini Sarah Nematoda,
Irma Annelida, Tania Anthropoda, Carlin Mollusca, Yanti Echinodermata. Hanya ciri khususnya saja. Sebentar, kalau sudah menyebutkan ciri khusus, nanti Bapak akan jelaskan kembali. Kemudian nanti setelah kita habis menjawab, adik-adik sudah habis menjawab dan Bapak sudah menjelaskan, nantinya ada game. Jadi tolong dicatat dengan baik. Nanti kalau misalnya seperti yang berikutnya, baik, Pak rasa waktu yang Pak berikan itu kalau untuk mencari ciri khususnya saja adik-adik mungkin sudah tahu sendiri. Jadi waktunya sudah pas. Jadi kita mulai dari yang nomor 8 dulu atau nomor 1 dulu? 1 duluan. Baik. Kan tadi Pak membagikan mulai dari 1. Jadi kita harus menjawab mulai dari 1. Melan, silakan menjawab. Jadi ciri khusus dari kelas Porifera itu hewan yang berongga dan berpori. Iya, baik. Teman-teman sudah dengar kah Melan punya jawaban tadi? Yang kedua, Solenterata. Ini jawabannya Melan. Porifera, hewan yang berongga dan berpori. Kemudian yang kedua, Ciri khusus dari Solenterata itu hewan yang memiliki berongga. jadi baik. Jawaban dari Melan, ini merupakan hewan berpori. Kemudian jawaban dari Angel tadi apa, Irma? Solenterata. Kalau Solenterata. Jadi Solenterata itu hewan yang berongga. Kemudian Yuni, Platyhelminthes, ciri khususnya apa? Baik, Platyhelminthes itu ciri khususnya hewan cacing pipi. Iya, baik. Platyhelminthes itu dalam bentuk cacing pipi. Kemudian nematoda, Sarah. Iya, cacing. Kalau nematoda itu cacing gili. Kemudian yang berikutnya Annelida, Irma. Cacing yang memiliki tubuh bersegmen dan memiliki rongga tubuh yang berisi cairan. Ya, jadi Annelida itu cacing yang bersegmen. Kemudian Anthropoda, Tania. Memiliki berbuku-buku. Hewan yang berbuku-buku seperti udang. Kemudian Mollusca, Carlin. Kalau Mollusca itu hewan bertubuh lunak. Baik, Mollusca itu hewan yang bertubuh lunak. Kemudian Echinodermata. Baik, ciri khususnya Echinodermata itu hewan berduri. Baik, hewan yang berduri. Baik, Pak jelaskan ulang ya. Pak akan pertegaskan, nanti kita akan masuk ke dalam dia. Yang pertama, Porifera itu dia hewan yang berpori. Ini merupakan gambar spons. Kemudian Solenterata merupakan hewan yang berongga, seperti ubur-ubur contohnya. Kemudian Platyhelminthes itu seperti cacing pipi. Kemudian nematoda itu seperti cacing gili. Dan Annelida seperti cacing yang bersegmen, misalnya cacing tanah. Kalian lihat tuh cacing tanah itu seperti cincin-cincin dia. Kemudian Anthropoda hewan berbuku-buku, itu seperti udang. Kalian bisa perhatikan udang atau kalajengking, dia punya belakangnya itu seperti berbuku-buku. Udang yang di bagian sininya itu seperti berbuku-buku. Ya. Ya. Kemudian Mollusca itu hewan yang bertubuh lunak. Kalian pernah pegang siput? Pernah. Kira-kira tekstur dari siput itu bagaimana? Berlendir. Berlendir. Kemudian Echinodermata. Ada yang pernah lihat bintang laut secara langsung? Pernah, Pak. Kira-kira di kulit luarnya itu tuh ada duri atau tidak? Ada duri, Pak. Bagian atas. Bagian atas. Kemudian contoh lain dari Echinodermata itu seperti landak laut. Ada yang pernah lihat landak laut? Pernah, Pak. Ada duri itu.
Jadi baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi kalau kita tidak ada yang mau bertanya, kita pisah dalam 2 kelompok. Kita ada game hari ini. Papa kebagi saja. Ya, dari Sarah ke Melan itu kelompok 1, kemudian dari Irma ke Yanti itu kelompok 2. Jadi kita akan bermain game. Jadi gamenya ini nanti ada 2 kelompok. Nanti game ini seperti kuis. Jadi nanti ada 2 kelompok. Pak minta yang kelompok 1 dengan kelompok 2 agak mendekat di sini karena kita tidak punya LCD. Vertebrata dan klasifikasinya tadi kan dibagi menjadi berapa kelas? 8 kelas. Jadi hari ini kita akan ada game tentang materi kita pada hari ini. Jadi gamenya ini nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan berebut poin. Jadi kalau nanti jawab salah pada gamenya, di sini ada 16 nomor. Jadi jika ada yang jawab salah, nanti poinnya tidak ada. Kemudian kalau teman-teman jawab benar, nanti poinnya itu 15. Kemudian nantinya setelah Pak tayangkan game, kelompok 1 tentukan nomor berapa yang ingin Pak buka. Kemudian setelah Pak membuka nomornya, kelompok 1 harus menjawab. Nanti Pak kasih waktu 20 detik ya. Iya, Pak. Jadi Melan Bapak pinjam HP-nya dulu untuk. Jadi sebelum kita mulai game, Pak minta HP-nya semua dikumpul ke depan. Karena tadi teman-teman sudah menjawab. Kalau teman-teman sudah paham dan tidak ada pertanyaan, semua HP kumpul ke depan. Jawabnya hanya berapa detik tadi? 20 detik, Pak. Hanya 20 detik. Di sini ada stopwatch. Jadi hanya 20 detik. Kalau sudah lewat dari 20 detik, berarti kita anggap nomor itu hangus ya. Ya, Pak. Jadi baik, langsung saja kita mulai ya. Baik. Di sini ada 10 nomor. Kelompok 1 duluan, pilih nomor berapa? 10. Baik, kelompok 1 memilih nomor 10. Sebutkan salah satu contoh hewan invertebrata. Porifera. Porifera. Yakin porifera? Satu orang yang jawab. Yang pasti. Porifera. Spon. Spon. Jadi baik, jawabannya spon. Jadi ada spon, ubur-ubur, cacing tanah, serangga, udang, laba-laba, kerang, siput, dan bintang laut. Tadi teman Melan sebutkan Spon. spon. Jadi baik. Kelompok 1 mendapat poin 15. Selanjutnya kelompok 2. Nomor berapa 1. ya? 1. Nomor 1. Baik. Jadi setelah Pak buka, jawabannya dibuka, waktunya dimulai. Kalau lewat 20 detik, berarti pertanyaannya dianggap hangus. Oke, Pak. Hewan berongga termasuk hiu. Hewan berongga termasuk ke dalam film apa tadi yang sudah dijelaskan? Solenterata. 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 Baik. Kemudian yang berikut kelompok 1. Nomor 2. Nomor 2. Wih, 10 poin. Nomor 2 mendapatkan 10 poin. Kita nomor 5. Nomor 5, Pak. Nomor 5. Bo. Jangan kan. Hah? Pons form. Dari nomor 1. Ada nomor 1. 25, Pak. 25, Pak. 25, Pak. Kelompok 1. Nomor 9. Yang jauh. Benar atau salah jika hewan invertebrata memiliki sistem darah yang terbuka? Benar. Benar ya. Iya.
Jadi jawabannya tadi benar. Benar. Yeay, poin tadi. 7, Pak. Kemudian 7. Sudah. Spam laut termasuk ke dalam peliu. Film Porifera. Porifera. Baik. Semoga. Kemudian kelompok 1 nomor berapa? 8. Nomor 8. Bo. Oi, tambah lagi. Ganti poin. Kelompok 2 4. udang termasuk ke dalam film. Ini. Waktu. Apa nih? Udang. Sontra tadi. Bukan. Annelida. Arthropoda. Antropoda. Oh iya benar, yang berbuku-buku. Iya. Berbuku-buku itu dia. Dibenari udang berbuku-buku tadi. Nomor kelompok 1. Nomor 6. Bom. Contoh hewan dari film Mollusca. Siput. Iya benar. Ikan dan siput. Benar tuh. Ini mereka menang deh. Ini mereka menang sama sekali. 3 ini. 5 sekali tiap. Pengertian hewan itu adalah Hewan yang memiliki tulang belakang. Tidak memiliki tulang belakang. Memiliki tulang belakang. Ya, baik. Kau sudah poin banyak tadi. Baik, kelompok 2 menang. Kelompok 1 yang menang. 70 poin. Mas. Kira-kira sampai di sini masih ada yang bingung dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Tidak ada yang bingung. Tidak ada yang bingung kah? Iya, Pak. Jadi kalau tidak ada yang bingung, kemudian setelah kalau misalnya tidak ada yang bingung mengenai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan secara garis besarnya pembelajaran kita pada hari ini sesuai tujuan pembelajarannya. Pengertiannya nih. Jadi Pak bahas lagi HP. Bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita secara garis besar. Saya Pak. Baik, Karlin. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dari invertebrata yang pertama itu sistem sirkulasinya terbuka, tidak memiliki tulang belakang, sistem sarafnya terpusat atau sederhana, sebagian besar hewan berukuran kecil. Terus klasifikasinya itu kalau Porifera berongga dan berpori, Solenterata itu hewan yang berongga, Platyhelminthes itu hewan cacing pipi, Nematoda cacing gili, Annelida cacing yang bersegmen, Anthropoda memiliki berbuku-buku, Echinodermata hewan berkulit duri, dan Mollusca hewan bertubuh lunak. Baik, tepuk tangan untuk Karlin dulu. Jadi baik, Pak akan menegaskan kembali kesimpulan kita pada hari ini. Jadi pengertian invertebrata berasal dari kata in dan vertebra. In yang berarti tidak dan vertebrata berarti tulang belakang. Jadi invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ciri-ciri dari hewan invertebrata yang pertama sudah jelas dan sudah pasti kalau hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian sistem sirkulasi darahnya itu terbuka atau dengan kata lain dia tidak memiliki jantung, tidak seperti manusia yang sistem sirkulasi darahnya manusia terbuka atau tertutup. Tertutup karena manusia memiliki jantung. Kalau invertebrata dia sistem peredaran darahnya terbuka karena dia tidak memiliki jantung. Kemudian sistem sarafnya itu sederhana. Kemudian yang selanjutnya bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual.
Kalau kita manusia bereproduksi secara seksual dan aseksual bisa tidak? Tidak hanya seksual. Iya, hanya seksual saja. Kalau aseksual tidak bisa. Kemudian dia memiliki simetri tubuh yang beragam dari bilateral, radial, dan tidak bersimetri. Kemudian yang selanjutnya, sebagian besar hewannya itu berukuran kecil seperti yang kalian tanyakan tadi. Mengapa Gurita lebih besar? Maksudnya di sini bukan gurita yang lebih besar, tapi sebagian besar hewan yang sudah termasuk dalam invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yang sebagian besar banyaknya itu dia tuh berukuran kecil seperti siput, spons, ubur-ubur, cacing, dia banyak yang berukuran kecil, udang juga. Yang paling besar mungkin itu gurita. Kemudian selanjutnya yang berikut klasifikasi hewan invertebrata. Hewan invertebrata tadi diklasifikasikan menjadi 8 kelas. Ada Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Sampai di sini ada yang masih ingin bertanya? Pas, Pak. Jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak meminta kalian untuk menuliskan angket tentang pembelajaran kita hari ini. Nantinya kalau pertemuan selanjutnya mungkin ada yang ingin Bapak rubah dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan menuliskan angket. Hanya 5 menit saja. Sudah paham benar-benar mengenai hewan invertebrata. Nanti kalau misalnya kalian jalan ke pantai dan menemukan seperti bintang laut dan udang ataupun porifera serta ataupun spons dan ini ubur-ubur, kalau misalnya ada yang bertanya ini hewan yang termasuk dalam kelompok apa, kira-kira kalian mau menjawab bagaimana? Kalau hewan seperti porifera, di sini siapa yang rumahnya dekat laut? Saya, Pak. Ya, Yanti. Kalau misalnya Yanti jalan-jalan di pantai kemudian ada orang yang menemukan ubur-ubur, ubur-ubur, landak laut, dan bintang laut, kira-kira nanti kalau mereka bertanya, Yanti kira-kira ini Yanti pernah belajar itu atau Yanti kira-kira ini hewan-hewan seperti bintang laut ini dikelompokkan menjadi hewan apa? Hewan invertebrata. Ya kalau baik Yanti menjawab hewan invertebrata. Kalau mereka bertanya lagi, hewan invertebrata itu yang seperti apa sih? Yanti jawab bagaimana kalau hewan invertebrata itu seperti apa? Kalau saya menjawab tidak memiliki tulang belakang. Ya, jadi baik. Hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sudahkah angketnya? Sudah, Pak. Baik, silakan kumpul angket. Ini. Baik. Pak Rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Baik. Mungkin sampai di sini. Selamat siang ya. Siang, Pak. Perkembangannya itu jelaskan perkembangan pada pertumbuhan ini pada
Jika permasalahan siswa tidak teratasi, bagaimana langkah yang dia ambil?